Warga Lampung siap donor mata untuk Novel Baswedan. Puluh desa di Lampung Utara siap gelar Pilkades serentak 24 Mei mendatang. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung. Program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Donor mata warga Lampung untuk Novel Baswedan akan mengawali informasi sore ini. Seorang jurnalis di Lampung menyatakan siap mendonorkan mata untuk Novel Baswedan jika penyidik senior KPK ini sampai mengalami kebutaan akibat serangan air keras oleh orang tak dikenal. Selain itu, kami akan mengetengahkan kesiapan 90 desa di Lampung Utara untuk mengikuti Pilkades serentak pada 24 Mei mendatang. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, warga Lampung menaruh keprihatinan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang mendapat serangan air keras di wajahnya. Bahkan seorang warga rela mendonorkan matanya jika mata Novel Baswedan nantinya mengalami kebutaan. Salah satu dukungan terhadap Novel Baswedan datang dari Asmuni, warga Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Ditemui di rumahnya, pria berusia 40 tahun ini mengungkapkan kesediaannya untuk menyumbangkan bola matanya untuk penyidik KPK tersebut. Pemuda yang berprofesi sebagai jurnalis media lokal ini lewat media sosial Facebook menyatakan akan merelakan salah satu bola matanya untuk Novel. Donor mata itu akan dilakukan jika penyiraman air keras membuat Novel sampai mengalami kebutaan. Sikap Asmuni ini merupakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Sebab Novel Baswedan dikenal sebagai penyidik senior KPK yang memiliki reputasi bagus. Sebelah bola mata, saya siap untuk mendonorkannya dengan sukarela, lillahi ta'ala. Lalu udah dibicarakan dengan keluarga, Bang? Sejauh ini belum, karena saya juga sambil mengikuti perkembangannya ini, ya sambil berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan nantinya Novel Baswedan juga segera pulih ya kan, tanpa harus ada operasi pencangkokan bola mata gitu. Tapi kalau memang harus dilakukan pencangkokan bola mata, saya sudah siap lillahi ta'ala. Pria lajang ini yakin akan mendapatkan restu dari ibunya jika donor mata ini nantinya harus ia lakukan. Ya, mudah-mudahan dia itu pulih lagi lah. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi di dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat pagi. Peristiwa keji yang dilakukan orang tak dikenal ini terjadi saat Novel dalam perjalanan pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Beralih ke topik lain, pemirsa, Lampung Utara akan menggelar Pilkades serentak 90 desa pada 24 Mei 2017. Sebanyak 290 calon kades tengah mengikuti verifikasi berkas pencalonan sampai 16 April. Peserta pemilihan setiap desa dibatasi maksimal 5 calon. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara menyelesaikan verifikasi administrasi kepala desa menjelang pemilihan serentak desa pada 24 Mei mendatang. Sebanyak 290 calon mengikuti verifikasi sejak 10 hingga 16 April. Berkas pencalonan termasuk kesehatan dan keterangan kepolisian. Calon kepala desa juga mengikuti tes kompetisi dan wawancara. Peserta pemilihan setiap desa dibatasi maksimal 5 orang. Jika peserta melebihi ketentuan akan diverifikasi ulang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara, Wahab, memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar. Semua calon wajib mengikuti setiap tahapan. Hari ini jadwal kita adalah verifikasi berkas bakal calon
dari sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Setiap hari itu ada 15 desa yang kita undang untuk lakukan verifikasi. Nah, kita di kabupaten ini ada 3 tim kita bentuk. Satu tim itu akan menyelesaikan 5 desa setiap hari. Oleh karena itu kita berharap sesuai dengan tahapan kita sampai tanggal 15 April ini secara keseluruhan 90 desa itu akan selesai dilakukan verifikasi di kabupaten. Pilkades serentak 90 desa merupakan jadwal kedua. Lampung Utara sebelumnya sukses menggelar Pilkades serentak 119 desa pada 19 November 2015. Jimmy Irawan, MNC Media, Lampung Utara. Lampung mendapat distribusi tahap pertama belangko KTP elektronik sebanyak 136.000 lembar. Belangko ini segera dikirim ke seluruh kabupaten kota. Kemendagri akan mengirim kekurangannya pada Agustus mendatang. Kementerian Dalam Negeri mengirim 136.000 lembar belangko KTP elektronik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Lampung. Pengiriman belangko tahap pertama ini mulai didistribusikan ke 15 kabupaten kota. Jatah belangko KTP elektronik setiap kabupaten kota berbeda. Kota Metro mendapat jatah terkecil 2.000 lembar, sementara Kota Bandar Lampung memperoleh 10.000 lembar. Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan distribusi tahap kedua belangko KTP elektronik pada Agustus mendatang. Pemerintah menargetkan seluruh penduduk tahun ini memiliki e-KTP. Kadis Dukcapil Lampung Ahmad Syaifullah mengakui distribusi 136.000 belangko kartu elektronik belum mencukupi kebutuhan. Keadaan dengan baik dan alhamdulillah telah diterima oleh seluruh kepala dinas masing-masing yang hadir di sini, seluruh kepala dinas kabupaten kota seluruh provinsi. Untuk tahap 2 memang diharapkan dari menteri sendiri bahwa bulan Agustus itu sudah dilakukan pencetakan sehingga September ini harapan dan mudah-mudahan terrealisasi sehingga 2017 ini utama adalah semuanya masyarakat yang sudah merekam itu sudah mendapatkan KTP elektronik secara fisik. Dukcapil Lampung meminta kabupaten kota menuntaskan perekaman data penduduk. Dari proses ini bisa diketahui kekurangan belangko secara real. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut kekurangan belangko e-KTP secara nasional sekitar 7 juta lembar. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Ya pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Petambak ikan yang memanfaatkan bekas tambang pasir panen perdana. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung pemirsa. Kawasan Pasir Sakti Lampung Timur menikmati panen perdana budidaya ikan air tawar. Budidaya ini menyulap ratusan hektar lahan galian tambang pasir menjadi pertambakan ikan. Usaha ini membuka prospek Lampung Timur sebagai sentra perikanan nasional. Kawasan Pasir Sakti Lampung Timur mengembangkan pertambakan ikan air tawar setelah pemerintah menghentikan izin maupun operasi penambangan pasir. Ratusan hektar tambak ikan mas, nila, patin, dan gurame mulai panen perdana. Hasil panen mencapai ratusan ton. Petambak tidak menyangka berhasil membudidayakan aneka jenis ikan air tawar di lahan bekas tambang pasir. Keberhasilan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian. Petambak hanya perlu mengantisipasi ancaman banjir. Ya, perkembangannya luar biasa, bagus. Tapi karena airnya musim hujan. Jadi ya kendalanya kadang-kadang kebanjiran itulah. Ini bekas galian pasir ya? Galian pasir. Ini berapa luas hektarnya? Kalau semuanya punya Pak Ribun ini sekitar 100 hektar. Iya. Ini budidaya ikan semua, Mas? Budidaya ikan semua. Ini udah panen berapa kali, Mas? Di sini udah 1 kali panen. Hasilnya gimana, Mas? Hasilnya yang memuaskan. Memuaskan ya. Tak puas dengan budidaya 4 jenis ikan, petambak uji coba tambak udang dan ikan bandeng. Iklim maupun struktur tanah kawasan Pasir Sakti cocok menjadi pertambakan.
Pengusaha menginginkan dukungan pemerintah mengalirkan air sungai sekampung. Yang saya lihat sekarang ini sirkulasi di Pasir Sakti hanya bisa ditanam atau dibudidayakan ikan komoditas seperti nila dan emas pada waktu musim hujan. Nah, tapi tatkala tidak musim hujan, ini paling hanya bisa ikan lele, gurame. Jadi memang ini butuh sekali kerjasama dengan pemerintah daerah agar air dari Wais Kampung itu bisa dialirkan baru dibuang ke laut. Warga optimis kawasan Pasir Sakti mampu menjadi sentra perikanan air tawar nasional. Prospek ini didukung ribuan hektar lahan bekas galian pasir yang belum tergarap. Budidaya ikan dibarengi dengan pengembangan wisata dan kolam pemancingan. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Lampung Timur ingin mengembangkan hutan mangrove kawasan Pasir Sakti menjadi destinasi wisata. Keinginan ini makin kuat sejak Bupati Husnunia Halim mengunjungi Mangrove Center beberapa waktu lalu. Wisata hutan mangrove perlu konsep pengembangan yang jelas. Orangnya enggak itu. Tutup juga Pak, tutup. Pantai Timur Lampung memiliki hutan mangrove memanjang sekitar 20 km di pesisir Labuhan Maringgai hingga Pasir Sakti. Ketebalan mangrove mencapai 400 hingga 1000 meter. Hutan mangrove terdiri jenis Rhizopora atau bakau dan Avicennia atau api-api. Luas hutan mangrove kawasan Pasir Sakti sekitar 350 hektar, meliputi 4 desa. Sementara mangrove Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri 6 desa. Hutan mangrove terbaik di Desa Purworejo, Mulyosari, Margasari, dan Sriminosari. Kawasan ini terdapat arboretum mangrove serta Lampung Mangrove Center. Bupati Lampung Timur Husnunia Halim berkunjung ke Mangrove Center Februari lalu. Kawasan ini ditempuh melalui jalur sungai selama 40 menit. Hutan mangrove menyajikan keindahan alam dan keasrian lingkungan sehingga cocok menjadi destinasi wisata. Konsep wisata hutan mangrove seperti jogging track, area bersepeda, jalan-jalan menyusur mangrove, menanam mangrove, memancing ikan, dan menangkap kepiting. Destinasi wisata ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Hutan mangrove telah berkembang menjadi ekowisata atau kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan dan konservasi alam. Hutan ini cocok untuk fotografi, edukasi lingkungan bagi pelajar atau mahasiswa, serta pusat penelitian. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Ferlis Yandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.